Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Teguh Junianto dengan NIM 24 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang transformasi digital sebagai salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah transformasi digital. Transformasi digital sendiri itu didefinisikan sebagai salah satu proses untuk menggunakan teknologi digital untuk membuat sebuah proses bisnis yang baru ataupun budaya dan pengalaman customer untuk menjumpai sebuah perubahan dari bisnis ataupun market seperti itu. Dan transformasi digital sendiri itu juga tidak akan lepas dari yang namanya era revolusi, di mana pada revolusi 1.0 itu manusia pertama kali menggunakan mesin uap seperti itu. Sedangkan untuk revolusi 2.0 ini sudah mulai electricity ataupun listrik dan produksi secara massal. Dan yang pada revolusi 3.0 adalah penggunaan automatisasi dan robotics. Kemudian untuk yang revolusi 4.0 yaitu adalah big data, internet of things dan smart autonomous. Lalu hal apa saja yang harus kita transformasikan? Yang pertama itu kita harus mentransformasi mindset kita. Lalu yang kedua yaitu kita harus merubah proses dan juga yang terakhir adalah kita harus merubah teknologi yang kita gunakan seperti itu. Dan untuk tahapan-tahapan dari transformasi digital sendiri ini ada 6. Untuk yang pertama itu kita melakukan bisnis secara usual ataupun biasanya. Lalu yang kedua kita menuju ke tahap selanjutnya yaitu present and active. Dan yang ketiga adalah memformalisasikan. Dan yang keempat adalah menyusun strategi. Yang kelima adalah converge dan yang terakhir adalah inovasi dan adaptasi. Lalu persyaratan teknis dalam mencapai kesuksesan transformasi digital ini ada 3, yaitu yang pertama penguasaan teknologi digital, yang kedua adalah kemampuan mendapatkan big data, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menganalisis big data itu sendiri seperti itu. Dan apabila kita membicarakan tentang transformasi digital, ini pastinya akan juga terjadi disrupsi ya, di mana disrupsi sendiri itu adalah fenomena di mana akan menggantikan pasar lama industri dan teknologi dan menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh seperti itu. Dan ini adalah beberapa contoh dari adanya transformasi digital yaitu mulai adanya e-business dan juga e-commerce, di mana e-business sendiri adalah sebuah definisi yaitu aktivitas jual beli produk atau jasa yang berbasis internal dan ataupun perusahaan ataupun customer yang dilakukan secara elektronik seperti itu. Dan e-commerce sendiri merupakan proses transaksi jual beli serta pengiriman penukaran barang jasa melalui jaringan komputer yang termasuk dengan internet. Dan e-commerce sendiri juga merupakan bagian dari e-business seperti itu. Untuk klasifikasi dari e-commerce sendiri itu ada 2 secara umum, yaitu business to customer atau B2C, di mana terjadi transaksi online antara perusahaan dengan konsumen individual, dan juga ada business to business, yaitu perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan yang lain seperti itu. Lalu yang kedua, contoh dari transformasi digital sendiri adalah IoT atau Internet of Things, di mana IoT sendiri adalah teknologi yang memungkinkan segala hal itu terkoneksi dengan internet seperti itu. Dan salah satu contoh dari penerapan IoT sendiri yaitu adanya smart home product, di mana perabotan rumah kita sendiri itu nantinya akan terhubung di internet, sehingga kita bisa mengaksesnya juga melewati internet seperti itu. Lalu ini ada tahapan dari pembuatan IoT, di mana yang pertama itu kita memerlukan sebuah sensor atau actuators, kemudian kita implementasikan menjadikan device, dan kita membuat gateway untuk nantinya kita akan menyambungkannya ke cloud seperti itu. Lalu untuk contoh transformasi digital yang terakhir yaitu adalah big data, di mana big data ini sendiri yaitu sebuah istilah yang ditujukan kepada sebuah set data
yang sangat-sangat besar dan kompleks seperti itu. Dan biasanya ini memiliki high volume dan high velocity seperti itu, dan memerlukan cost yang besar seperti itu. Dan mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya rangkum dari perkuliahan dari transformasi digital. Mungkin untuk selanjutnya saya akan presentasikan mengenai proyek akhir, mengenai eh, analisa bentik menggunakan Google Earth Engine. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang presentasi dari tugas akhir transformasi digital, yaitu analisis habitat bentik menggunakan Google Earth Engine. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Nanda Teguh Jenianto dengan NIM 24, lalu ada Ina Nurul Hidayat Rodia. Mohon maaf ini salah NIM dengan NIM 111, dan Mohbatiar Eka Santoso dengan NIM 92. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu dalam era transformasi digital, teknologi sendiri sudah menjadi sebuah alat yang esensial dalam mempelajari dan melestarikan lingkungan. Dan salah satu teknologi tersebut yaitu Google Earth Engine. Habitat bentik sendiri ini mencakup sebuah dasar laut atau dasar perairan lainnya yang merupakan komponen vital dari ekosistem akuatik. Dan penggunaan Google Earth Engine ini bisa digunakan dalam analisis habitat bentik untuk menawarkan berbagai keuntungan seperti akses terhadap data satelit yang luas, kemampuan processing yang cepat, dan yang lain seperti itu. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama adalah melatih kemampuan kita dalam menggunakan Google Earth Engine, dan yang kedua yaitu untuk memahami distribusi geografis dari habitat bentik dengan menampilkan data dalam peta yang interaktif. Kemudian untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam processing data ataupun pengumpulan analisa data geospasial. Yang kedua adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan ataupun organisasi konservasi. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang pentingnya konservasi habitat bentik melalui visualisasi data. Lalu di sini langsung masuk ke dalam skripnya, di mana pada step pertama yaitu digunakan skrip untuk mengimport petanya menggunakan citra satelit Sentinel-2A ke dalam Google Earth Engine-nya seperti itu. Lalu pada step kedua yaitu menampilkan citra satelit pada peta, dan untuk step selanjutnya yaitu akan dilakukan koreksi permukaan seperti itu. Kemudian langsung ke step yang keenam yaitu untuk mensampling data collection yang kemudian akan dilakukan klasifikasi berdasarkan vegetasi, pasir, terumbu karang, dan laut dalam. Dan untuk hasilnya sendiri ya ini seperti ini, di mana yang berwarna biru itu mempresentasikan laut dalam, sedangkan yang berwarna pink ini agak keping-pingan ini menunjukkan terumbu karang, sedangkan yang kuning ini menunjukkan area lamun, dan yang putih ini menunjukkan pasir ataupun area pesisir, sedangkan yang hijau ini menunjukkan adanya vegetasi. Dan untuk analisanya sendiri ini dilakukan di Pulau Gili-Labak, jadi memang pulau yang kecil seperti itu. Dan mungkin cukup itu saja presentasi mengenai tugas akhir saya mengenai analisa habitat bentik menggunakan Google Earth Engine. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.